Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita boleh kembali lagi beribadah di dalam ibadah doa Rabu kita kepada Tuhan. Meskipun secara online, namun kita tetap bersyukur karena kita masih bisa beribadah. Hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk di dalam ibadah online kita pada hari ini, saya rindu mengajak setiap kita, mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mempersiapkan hati pikiran kita untuk menghadap Tuhan hari ini. Samuel 7 ayat yang ke-22 berkata, "Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami." Adakah yang kita pandang terlalu besar daripada Tuhan Allah kita saat ini? Mungkin itu permasalahan hidup kita ataupun segala kesibukan kita. Mari hari ini kita mau kembalikan fokus kita untuk tertuju kepada Tuhan Allah kita yang maha besar. Dengan menaikkan pujian penyembahan kita, sungguh besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku. Maka jiwaku pun memuji-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Sekali lagi katakan, sungguh besar ya Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah yang maha besar,
Maha agung, maha mulia dalam kehidupan kami. Kami mungkin hari ini datang dengan segala pergumulan kami. Kami hari ini ya Tuhan mungkin ada yang sudah patah semangat, khawatir, kecewa, kehilangan harapan. Tapi hari ini ya Tuhan, biarlah sungguh mata kami dapat kembali tertuju kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Berikan kami ya Tuhan kekuatan iman daripada Engkau, supaya kami dapat tetap berharap kepada Tuhan. Karena hanya Engkau lah yang kami perlukan dalam kehidupan kami, dalam kami menghadapi segala hiruk pikuk dan juga segala lika-liku kehidupan kami. Tuhan, biarlah sungguh ya Bapa, malam hari ini kami sungguh membawa hati, pikiran, hidup kami untuk dijamah, dilawat oleh Tuhan. Berikan semangat yang baru ya Tuhan. Dan biarlah sungguh ya Tuhan, Engkau yang take control ya Tuhan setiap kehidupan kami bersama dengan segala pergumulan kami. Kami mau ya Tuhan masuk dengan lebih dalam lagi dalam ibadah hari ini. Dan lawatlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa-doa syafaat dan firman Tuhan hari ini, mari kita dengan lebih lagi menyatakan kepada Tuhan bahwa kita perlu Dia dalam hidup kita. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi kita katakan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita memulai firman Tuhan kita pada hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa sejenak. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang masih terus ada dan kami dengarkan pada hari ini. Ketika firman-Mu diberitakan kepada kami, berikan kami telinga yang mau mendengar firman-Mu, tangan dan kaki yang mau mengerjakan firman-Mu, sehingga Tuhan mendapati kami sebagai anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Berkasih setiap kami Tuhan, apapun kondisi pergumulan kami saat ini, firman-Mu meneguhkan dan menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan hari ini. Berbahagialah setiap kita, orang-orang yang didapati Tuhan, sebagai orang-orang yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang penderitaan. Saya yakin setiap kita di dalam dunia ini pasti pernah mengalaminya. Dan memang Bapak Ibu Saudara, kalau bisa kita jujur, penderitaan itu tidak bisa kita hindari di dalam hidup kita. Apalagi kita jauhkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat kondisi belakangan ini, virus corona yang semakin merajalela di negara kita, bahkan di dunia ini, banyak sekali orang yang merasakan penderitaan. Banyak sekali orang yang akhirnya begitu menderita akibat virus daripada corona ini. Dan kalau Bapak Ibu Saudara melihat penderitaan ini ternyata dialami oleh semua orang tanpa kecuali. Dengan konteks yang berbeda-beda. Bahkan baik orang Kristen maupun orang yang di luar Kristen pun mengalami yang namanya penderitaan. Kalau kita melihat di dalam surat Paulus yang tadi kita baca, pun Paulus menyatakan bahwa memang semua makhluk akan mengalami yang namanya mengeluh, kesakitan, penderitaan itu ketika berada di dalam dunia ini. Namun Bapak Ibu Saudara, bagaimana Paulus memberikan kita perspektif tentang penderitaan? Bapak Ibu Saudara, dalam gambaran besar surat Roma pasal yang ke-8 ini kita melihat bahwa Paulus ini mendeskripsikan hubungan antara hidup oleh roh dan pengharapan akan kemuliaan anak-anak Allah. Ada satu relasi antara hidup oleh roh dengan pengharapan akan kemuliaan anak-anak Allah. Hidup oleh roh itu bukan hanya berbicara hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi hidup oleh roh itu juga berbicara kita menghidupi hidup yang memiliki arah pengharapan yang pasti. Karena Roh Kudus memimpin dan menuntun kehidupan sampai akhir hidup kita. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi sebuah kepastian hidup orang Kristen. Meskipun di dalam penderitaan yang harus kita alami di dalam hidup ini. Namun tetap ada selalu harapan. Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop yang kita baca, itu dimulai di ayat yang ke-18. Dimulai dengan sebuah kata, sebab aku yakin. Sebab. Kata sebab itu berarti sebuah kata yang konklusi dari sebuah pernyataan. Pernyataan yang mana? Pernyataan yang ada di atas ayat ini. Yaitu di ayat ke-17 yang menyatakan bahwa kita sebagai pengikut Kristus menjadi ahli warisnya Tuhan di dalam penderitaannya. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi satu rahasia penting di dalam perjalanan kehidupan orang-orang Kristen. Bahwa berbicara tentang keserupaan dengan Kristus itu bukan hanya berbicara tentang kita akan dipermuliakan bersama dengan Kristus.
tetapi juga berbicara tentang kita serupa dengan Kristus dalam hal penderitaan. Yang menuliskan surat ini kita tahu dengan jelas, yaitu adalah Paulus. Bapak Ibu Saudara, Paulus adalah orang yang paling banyak mempunyai pengalaman dalam penderitaan. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-27. Paulus sempat menuliskan penderitaan yang pernah dilaluinya dan dialaminya ketika ia harus menjadi pengikut Kristus. Ia pernah mengalami jerih lelah yang begitu capeknya minta ampun. Ia keluar masuk penjara. Ia sering kali dipukul. Dan sering kali ia dalam bahaya maut. Tidak sering ia dilempari batu. Mengalami kapal karam. Semalam-malaman terkatung-katung di tengah laut. Ia sering kali mengalami kelaparan. Kedinginan. Dan begitu banyak yang membenci dia karena ia seorang pengikut Kristus. Namun orang seperti ini adalah orang yang menuliskan di ayat yang ke-18 di dalam Roma pasal yang ke-8. Orang seperti ini yang menuliskan bahwa dia dengan sangat yakin menyatakan bahwa penderitaan yang dialaminya itu tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepadanya. Bapak Saudara, inilah perspektif pertama yang diajarkan Paulus. Bagaimana kita melihat penderitaan yang tidak mungkin hilang di dalam kehidupan ini. Yaitu penderitaan hanyalah sementara. Selama kita hidup di dalam dunia ini, penderitaan itu hanya sementara. Paulus tidak hanya mengarahkan matanya kepada penderitaan yang dialaminya. Paulus tidak hanya memfokuskan matanya kepada banyak hal yang dialaminya yang membuat ia menderita. Namun Paulus juga mengarahkan matanya tertuju kepada kemuliaan di dalam kekekalan yang Tuhan sudah sediakan kepada orang-orang yang dikasihinya. Yang tekun, yang teguh, terus berjalan di dalam menjalani kehidupan meskipun banyak penderitaan yang dilalui. Bapak Ibu Saudara, penderitaan yang dilukiskan oleh Paulus di dalam Roma pasal yang ke-8 ini adalah seperti sebuah sakit bersalin. Seorang yang sakit bersalin. Yang dalam menjalaninya itu sangat sakit. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, terutama mama-mama yang pernah mengalami yang namanya bersalin, itu sangat mengerti apa artinya sakit yang sangat ketika bersalin. Namun tetap dijalani. Mengapa tetap dijalani? Karena ada sebuah harapan di akhir daripada bersalin itu. Bahwa nanti akan lahir seorang anak yang menjadi sukacita menggantikan kesedihan dan kesakitan yang dialami selama bersalin. Meskipun anak yang di dalam kandungan itu tidak terlihat secara jelas karena masih di dalam kandungan. Namun dengan iman ibu yang bersalin itu akan terus menahan kesakitan, menjalani kesakitan itu. Karena ia tahu bahwa suatu hari kelak anak ini akan menjadi sebuah harapan bagi kehidupan keluarga itu. Bapak Saudara, ini menjadi satu hal yang menarik ketika kita berbicara tentang penderitaan. Penderitaan bukan hanya berhenti sampai di penderitaan itu saja. Namun perspektif yang diberikan oleh Paulus ketika kita melihat penderitaan, itu bukan hanya berbicara tentang kita akan terus mengalami sakit yang amat sakit. Namun ada sebuah harapan di ujung sana. Ada sebuah harapan di akhir sana. Yaitu kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan kepada kita di dalam kekekalan. Sebagai orang-orang yang tekun, terus berjalan, menjalani bersama dengan Tuhan. Perspektif yang kedua tentang penderitaan yang diajarkan oleh Paulus di dalam suratnya di Roma. Itu berbicara tentang bagaimana kita belajar melihat penderitaan itu sebagai bentuk kita serupa dengan Kristus.
Bapak Ibu Saudara, seorang teolog yang bernama Russell Moore pernah menyatakan bahwa in Christ, you are conformed into the image of Christ by sharing in His suffering. Di dalam Kristus, ketika kita menyatakan bahwa kita pengikut Kristus, maka di dalam Kristus kita sedang dikonfirmasikan menjadi serupa dengan Kristus by sharing in His suffering, di dalam penderitaan. Kita tahu ketika Kristus hadir di dalam dunia ini, Kristus pernah mengalami penderitaan. Kristus bukan hanya dimuliakan, tetapi Kristus pernah mengalami penderitaan. Sehingga ketika kita sebagai orang-orang yang disebut sebagai pengikut Kristus, kita mengalami penderitaan di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat penderitaan itu sebagai bentuk kita belajar serupa dengan Kristus yang terlebih dahulu pernah mengalami penderitaan di dalam dunia ini untuk menebus saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, perspektif yang kedua ini mengajak kita untuk melihat bahwa penderitaan itu sebagai bentuk kita bersama-sama dengan Tuhan, serupa dengan Tuhan, dan kita sabar dan tekun menghadapinya dengan satu harapan bahwa Kristus tidak selama-lamanya menderita, bukan? Kristus di dalam dunia menderita, namun tidak selamanya menderita. Namun Ia dibangkitkan dan Dia kembali kepada surga dan Dia dipermuliakan. Demikian juga dengan kita. Kita tidak akan selamanya menderita, melainkan ada kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita di kekekalan sebagai orang-orang yang tekun, orang-orang yang sabar menjalani penderitaan di dalam kehidupan kita. Russell Moore menyatakan lebih lanjut lagi Bapak Ibu Saudara di dalam statementnya. God has a plan for you. Bapak Ibu Saudara, pernyataan ini seringkali kita dengar, bukan? Tuhan punya rencana. Namun pernyataan ini bukan hanya sekedar pernyataan. Namun ini menjadi satu hal yang perlu kita ingat terus ketika kita mengalami banyak penderitaan di dalam kehidupan kita. Bahwa di dalam penderitaan sekalipun yang kita alami, Tuhan punya rencana. Dan Tuhan punya maksud di dalam kehidupan kita. Russell Moore melanjutkan dengan satu statement yang sangat menarik. Ketika ia menyebutkan bahwa ketika kita sharing His suffering untuk kita dikonfirmasikan ke dalam keserupaan dengan Kristus. Namun, your ultimate end is not as a victim, but as a victor. Saudara, ultimate end, akhir daripada kehidupan orang Kristen, itu bukan sebagai korban, bukan sebagai orang yang tidak berdaya, bukan orang yang akhirnya ditelan oleh penderitaan itu dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Namun di ultimate end, di dalam kehidupan orang-orang Kristen, itu bukan hanya atau bukan berbicara tentang kita korban, but as a victor. Menjadi pemenang bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya tidak tahu apa yang menjadi penderitaan kita yang kita alami saat ini. Ketika kita mengikut Yesus, saya tidak tahu apa yang menjadi penderitaan yang kita alami. Mungkin saat ini kita merasa, kok semakin ikut Yesus, kok hidup semakin susah. Kok semakin setia kepada Yesus, kok hidup semakin menderita. Dan sepertinya semua jalan tertutup. Sepertinya tidak ada harapan. Saudara mungkin bertanya saat ini, Tuhan mau sampai kapan penderitaan ini saya alami? Apakah sampai mati? Atau saudara mungkin sudah tidak punya kekuatan lagi untuk berjuang di dalam penderitaan yang kita alami. Namun hari ini, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya melalui firman Tuhan ingin mengajak kita memikirkan kedua hal ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat penderitaan yang kita alami itu adalah hanya sementara di dalam dunia yang kita jalani. Di dalam kekekalan, bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan sudah sediakan kemuliaan. Dan di sana tidak akan ada lagi penderitaan.
Di sana, bersama-sama dengan Tuhan, tidak akan ada lagi air mata. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat penderitaan yang kita alami itu. Dari sudut pandang kita belajar serupa dengan Kristus. Yang terlebih dahulu pernah mengalami penderitaan. Namun tidak selamanya menderita. Namun ia bangkit. Ia memastikan keselamatan. Ia memastikan kemenangan untuk kehidupan setiap orang-orang yang mengikuti dia. Bapak Ibu Saudara, God has a plan for you. In Christ, you are conformed into the image of Christ by sharing in His suffering. But your ultimate end is not as a victim, but as a victor. Saudara, mari kita beriman bahwa di dalam penderitaan yang kita alami, di ujung sana, di akhir sana, kita bukan korban, namun kita menjadi pemenang. Karena Kristus sudah memastikan pengharapan di dalam hidup kita. Dengan ia bangkit, dan ia memastikan kita akan di dalam kekekalan bersama-sama dengan dia. Bapak Saudara, saya akan mengakhiri firman Tuhan pada hari ini dengan sebuah pujian yang secara pribadi sangat menguatkan saya, Bapak Ibu Saudara. Aku masih punya Tuhan. Dan karena aku masih punya Tuhan, maka aku masih punya pengharapan. Saya akan menyanyikan pujian ini sebanyak 2 kali kepada Bapak Ibu Saudara. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi, mari bersama-sama naikkan pujian ini dengan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, saat ini kami menderita. Saat ini banyak sekali pergumulan yang kami alami. Kami mau bertanya kepada Tuhan. Mengapa begini Tuhan? Mengapa begitu Tuhan? Mengapa kami harus melalui begitu banyak hal yang menderita, yang membuat kami begitu sakit? Namun hari ini firman-Mu mengajak kami memikirkan ulang penderitaan itu Tuhan. Oh, penderitaan yang kami alami itu tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami. Orang-orang yang tekun, orang-orang yang sabar menjalani penderitaan itu. Kami tahu bahwa penderitaan di dalam dunia ini hanyalah sementara. Ketika kami bersama-sama dengan Tuhan nanti, kami tahu di sana sudah tidak akan ada lagi penderitaan. Di sana sudah tidak akan ada lagi air mata. Dan bahkan ketika kami masih di dunia sekalipun, ketika kami mengalami penderitaan demi penderitaan, kami tahu bahwa pengharapan kami tidak akan mungkin hilang. Karena Roh Kudus-Mu telah Engkau berikan kepada setiap kami yang menuntun kehidupan kami di dalam arah pengharapan yang pasti. Kami bersyukur firman-Mu juga mengingatkan kepada kami untuk melihat bahwa ketika kami mengalami penderitaan, kami sedang belajar serupa dengan Kristus.
kalau Kristus dulu pernah mengalami penderitaan. Kami sebagai pengikut Kristus, kami bukan hanya belajar di dalam kemuliaan yang nanti akan diberikan kepada kami, tapi kami belajar bagaimana kami juga menderita sama seperti Kristus menderita. Namun di akhir daripada hidup kami tahu satu hal, kami tidak akan pernah jadi korban saja, melainkan kami akan menjadi pemenang, karena Kristus sudah memastikan pengharapan kemenangan itu kepada kami. Tuhan tolong kami saat ini. Tuhan tolong setiap jemaat-Mu saat ini. Di dalam segala pergumulan yang dialami. Di dalam segala sakit yang mungkin sulit untuk diucapkan saat ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang menghiburkan setiap kami. Roh Kudus-Mu yang menguatkan tangan dan kaki kami untuk terus berjalan dan akan terus berjalan di dalam satu pengharapan akan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan mengajak kita untuk berdoa beberapa pokok doa. Namun sebelum kita berdoa bersama-sama di dalam syafaat kita, saya rindu mengajak kita menaikkan pujian ini sekali lagi. Pujian yang telah saya nyanyikan tadi Bapak Ibu Saudara. Mari dengan iman kita katakan bahwa aku masih punya Tuhan. Dan kalau aku masih punya Tuhan, aku pasti punya pengharapan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Amin. Bapak Saudara, pokok doa yang pertama, mari kita berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kita di Indonesia. Kita tahu berita akhir-akhir ini penambahan kasus COVID yang terus bertambah. Mari kita berdoa untuk para pemimpin kita. Tuhan berikan hikmat kepada setiap pemimpin kita untuk membuat sebuah kebijakan yang tepat untuk menekan penyebaran virus corona di seluruh daerah Indonesia. Kita juga berdoa untuk para dokter. Kita tahu dokter, perawat, tenaga kesehatan itu menjadi garda terdepan yang paling mudah kena virus ini. Mari kita berdoa untuk mereka. Untuk Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan hikmat. Tuhan berikan kesehatan. Kalau Bapak Ibu Saudara mengingat dokter, perawat atau tenaga kesehatan yang mungkin adalah keluarga Bapak Ibu Saudara. Atau saudara ingat dokter itu, perawat itu. Mari hari ini kita mendoakan mereka. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk kondisi negara kami. Akibat daripada virus corona ini. Tuhan, kami tidak tahu sampai kapan virus ini. Namun kami mau belajar berdoa, menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Karena kami tahu bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Tuhan berikan hikmat untuk boleh memikirkan, mengambil sebuah kebijakan yang tepat untuk boleh menekan penyebaran virus corona di seluruh Indonesia. Kami juga berdoa untuk para tenaga kesehatan, perawat, dokter. Mereka mungkin lelah saat ini Tuhan. Mereka mungkin sangat capek. Tuhan kuatkan mereka. Tuhan hiburkan mereka. Tuhan yang berikan hikmat kepada mereka boleh menyembuhkan, memulihkan orang-orang yang sudah terpapar virus. Dan Tuhan lindungi setiap tenaga-tenaga kesehatan agar mereka boleh terhindarkan daripada virus corona yang merajalela saat-saat ini. Kiranya Engkau dengar doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk proses vaksinasi di negara kita.
Kita berdoa semoga semua boleh berjalan dengan baik. Boleh maksimal dan merata di seluruh daerah di Indonesia. Kita juga berdoa yang kedua untuk ketersediaan vaksin. Mari kita berdoa Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin kita untuk bisa menyediakan vaksin yang paling tepat dan yang paling baik. Menyiapkan vaksinasi untuk seluruh rakyat Indonesia. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Tuhan, kami berdoa untuk vaksinasi yang sudah dilakukan di negara kami. Kami rindu Tuhan melalui vaksinasi yang dilakukan untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu boleh menekan virus ini dan boleh memberantas virus ini daripada negara kami. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin untuk menyediakan vaksin yang paling baik untuk menjadi imun tubuh bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk proses vaksinasi yang dilakukan di seluruh daerah di Indonesia. Tuhan, kami berdoa semoga semuanya boleh merata. Semua rakyat Indonesia boleh mendapatkan vaksin. Dan kami boleh terhindarkan daripada virus ini. Kiranya Engkau dengar doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk berdoa. Secara khusus kita tahu bahwa ekonomi saat ini sangat tidak baik. Kita mengalami pergumulan ekonomi. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami pergumulan kesehatan yang bukan COVID. Namun kesulitan untuk mendapatkan perawatan yang baik. Mungkin saudara juga sekarang sedang mengalami pergumulan keluarga. Mari kita berdoa minta memohon kepada Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Mari kita berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mungkin sedang dalam pergumulan ekonomi. Akibat daripada virus corona yang membuat mereka akhirnya harus di PHK, kehilangan mata pencaharian. Bingung, tidak tahu harus melakukan apa. Tuhan mohon belas kasihan-Mu untuk jemaat yang sedang dalam pergumulan ekonomi. Dimanapun mereka berada. Kami tahu bahwa lawatan Tuhan untuk mereka. Kami berdoa Tuhan juga yang mencukupkan segala kebutuhan setiap jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan ekonomi. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang mencukupkan kami. Karena Engkau Tuhan yang peduli akan hidup kami. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan kesehatan. Sedang mengalami sakit yang bukan corona. Namun sekarang sangat sulit untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Mungkin sekarang jemaat-Mu itu terpapar di rumah. Diranjang. Tidak berdaya. Oh Tuhan, mohon belas kasihan-Mu kepada jemaat-Mu. Mohon belas kasihan-Mu tercurah menyembuhkan jemaat-Mu. Kami percaya Engkau dokter dari segala dokter. Dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau mampu menyembuhkan kami. Engkau mampu memulihkan kami. Berikan kami jemaat-Mu hati yang sabar untuk terus berharap kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan permasalahan keluarga. Ada komunikasi yang tidak berjalan satu dengan yang lainnya. Ada banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi. Oh Tuhan, Engkau adalah sang kepala keluarga. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada setiap anggota-anggota keluarga. Dengan hati dan pikiran yang jernih. Boleh menyelesaikan setiap permasalahan keluarga. Tuhan, kami tahu bahwa ketika kami berdoa, tak satu pun doa kami yang Tuhan lewatkan. Kami percaya dengan iman kami. Setiap doa yang kami panjatkan kepada Engkau,
Engkau sudah dengar. Kami menantikan jawaban Tuhan. Yang kami tahu satu hal, jawaban dari Tuhan. Itulah jawaban yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih setia anugerah, rencana yang tidak pernah salah daripada Allah Bapa untuk setiap hidup kita. Dan kiranya keselamatan yang sudah dipastikan oleh Yesus Kristus, yang memastikan kita punya pengharapan, meskipun kita harus mengalami penderitaan demi penderitaan di dalam kehidupan kita. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang menuntun langkah demi langkah di dalam hidup setiap kita. Mulai daripada hari ini, akan terus menyertai dan memberkati setiap kita. Sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Silakan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Turn your eyes upon Jesus.